Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarman Kidemang Merdesa. Oke sahabatku, kali ini saya ingin menjawab juga komen-komen di aplikasi yang saya buat yang lain ini. Pertanyaan mengenai rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apakah banyak mengatur tentang perangkat desa? Apakah perangkat desa akan dirubah dari umur 60 pensiun umur 60 tahun atau sesuai dengan masa jabatan Kades? Oke sahabatku, untuk membahas masalah ini kami akan buka rancangan yang kami ajukan sekaligus keputusan Badan Pekerja ya yang sudah dirapatkan. Nanti apa yang akan dibahas di situ, baiklah kita buka satu demi satu. Yang kedua, kami berkeinginan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu hak mutlak kepala desa. Terima kasih. Baiklah sahabat Kidemang, dari rancangan yang kita ajukan bahwa di situ tidak menyebutkan tentang perubahan perangkat desa. Jadi pada pokoknya di dalam perubahan itu ada 3 pokok bahasan yang sangat fundamental, sangat urgent sekali ya. Ada 3 pokok. Yang pertama adalah mengenai masa jabatan kepala desa. Kemudian mengenai dana desa, peningkatan dana desa. Kemudian yang ketiga tentang status perangkat. Tetapi tentang masa jabatan perangkat, tentang yang lainnya tidak diatur. Nah, saudara kembali kepada persoalan tentang perangkat desa sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa masa jabatan perangkat desa tidak sama dengan kepala desa. Masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan umur 60 tahun. Undang-undangnya demikian. Jadi nanti ini tidak akan dirubah, tetap. Lalu bagaimana dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa? Masih sama. Jadi perangkat desa itu tetap berhenti sampai dengan usia 60 tahun. Nah, kapan dia tahu umur 60 tahun? Loh, di dalam persyaratan kan ada tanggal lahir, bulan lahir, tahunnya kan. Di situ kan disebut otomatis kalau sudah umur 60 tahun bagian urusan tata usaha kan nanti akan tahu. Termasuk kepala desa pun pasti akan tahu kan, sering rembak-rembuk kapan siapa yang sudah umur 60 tahun sama perangkat juga pasti akan tahu ya. Jadi perangkat desa itu pensiun setelah umur 60 tahun itu masih tetap berlaku. Tidak sesuai dengan yang omongan kemarin tuh ramai dibicarakan oleh kades-kades yang mengusulkan agar jabatan perangkat desa sampai dengan umur sama dengan kepala desa, tidak. Tapi tetap akan kacau. Desa itu akan kacau apabila kepala desanya berhenti, perangkat berhenti semua. Lain dengan menteri. Kalau menteri kan punya bawahan yang PNS, ada dirjen, ada macam-macam ya kan. Kalau perangkat desa kan tidak ada.
Coba bayangkan, desanya akan mandek, kepala desa yang baru belum tahu apa-apa, ya. Perangkat desanya sudah diberhentikan semua, ya, pasti akan kacau. Data-data bisa kacau. Oleh karena itulah urusan tentang perangkat desa masih tetap biasa. Perkara status apakah menjadi ASN apa tidak, ya kita tunggu saja nanti pendapat pemerintah. Sahabatku Sarman Kitemang, sesuai dengan undang-undang, perangkat desa berhenti setelah umur 60 tahun atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, ya, atau diberhentikan. Kalau berhentikan itu karena memang sudah umur 60 tahun otomatis berhenti. Kalau mengundurkan diri juga harus diberhentikan, ya kan? Karena alasan mengundurkan diri. Tetapi sekali lagi, kalau alasan mengundurkan dirinya itu kok dipaksa oleh kepala desa yang baru, ya, kalau dia mau, ya gimana lagi mau dia mau mengundurkan diri. Tapi kalau tidak mau pun itu hak perangkat masih digunakan. Ada juga pertanyaan, apakah surat pengunduran diri itu bisa dicabut, Pak? Bisa. Kalau Anda menyatakan pernyataan mengundurkan diri, kemudian selang beberapa jam, selang beberapa hari, sebelum SK pengunduran diri itu diproses, sebelum SK berhenti itu turun, maka saudara boleh mengajukan pencabutan surat pengunduran diri. Jadi memang di situ syarat berhenti kepala desa, syarat berhenti perangkat desa itu mengundurkan diri ada. Tetapi kalau mengundurkan diri itu tidak sesuai dengan undang-undang, padahal dia masih sanggup bekerja, dia bekerjanya baik, tapi karena dia tidak mendukung kepala desa yang baru, ya, kepala desa yang baru nyuruh kamu harus berhenti, buat pernyataan mengundurkan diri, tidak bisa. Ya kalau mau ya gimana lagi kalau mau, tapi kalau tidak boleh, jangan. Makanya ini terserah saudara. Kalau ada kepala desa yang baru, saudara dipaksa untuk surat pernyataan mengundurkan diri, namanya pemaksaan. Kalau diancam ya biasanya lapor polisi. Saya diancam harus mengundurkan diri, bisa saja kan diproses. Nah ini pun harus dipersiapkan ini bagi kepala desa yang baru, jangan arogan atau jangan mengedepankan kemauannya sendiri. Mentang-mentang punya hak mengangkat dan memberhentikan perangkat bukan berarti sewenang-wenang. Oke sahabatku perangkat desa, sahabatku kepala desa. Jadi surat pengunduran diri itu boleh dicabut. Menyatakan mencabut surat pengunduran diri tertanggal sekian. Dengan alasan alasan memaksa, dipaksa atau diancam dan sebagainya. Sahabatku, di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintah, undang-undang itu hanya satu. Undang-undang tentang perangkat desa, tentang kepala desa hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang yang mengatur tentang perangkat desa dan kepala desa satu. Peraturan pemerintah juga hanya satu, yang mengatur tentang kepala desa dan perangkat desa juga hanya satu. Jadi tidak mungkin undang-undangnya berbeda. Oleh karena itulah saudara rekan perangkat desa, rekan kepala desa ini harus memahami aturan supaya tidak semena-mena. Aku yakin bila desanya ini menerapkan, memaksa kepala desanya bagi perangkat desa yang tidak mendukung surat pernyataan mengundurkan diri. Coba bayangkan bagaimana kalau seluruhnya mengundurkan diri, kacau. Ya, ini kacau. Data-data bisa hilang. Makanya saya yakin banyak sekali kalau kepala desa yang menyatakan supaya perangkatnya supaya mengundurkan diri, mesti desanya tidak maju-maju. Desanya pasti kacau. Pasti. Data-data amburadul. Ya, inilah pentingnya keseimbangan. Kalau menteri lain, kalau presiden lain, presiden itu punya hak prerogatif.
yang sudah termuat di dalam undang-undang itu hak konstitusi namanya, hak mutlak. Tapi kalau kepala desa bukan presiden. Kepala desa diatur dengan undang yang sama dengan perangkat desa. Diatur dengan peraturan pemerintah yang sama, kepala desa dan perangkat desa. Memaknai hal ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa undang-undangnya sama. Jadi kalau ada perda berbunyi lain, ya, kalau ada perda berbunyi lain bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sama dengan kepala desa, maka itu salah. Perlu dipertanyakan kalau itu berlaku. Karena undang-undang itu peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi kepala desa, perangkat desa harus sinkron, harus tahu tentang kedudukan, hak dan kewajibannya. Tugas pokoknya seperti apa. Tidak apa-apa kalau misalkan perangkat lama tidak mendukung kamu, sedangkan yang terpilih adalah kamu, ya pergunakan tetap sampai dengan umur 60 tahun. Kalau kemudian dipaksa mengundurkan diri, kalau dia mau sih monggo. Supaya mengundurkan diri, dia tidak menggugat tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mau menyatakan pengunduran diri juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena haknya sampai dengan umur 60 tahun. Kalau dipaksa, diancam, saudara akan kena pasal pemaksaan atau pengancaman. Nah ini saudara. Berakibat hal demikian inilah perlu saya jelaskan karena banyak pertanyaan, banyak komen. Apakah rancangan undang-undang yang baru ini merubah apa yang dimaksud di dalam undang-undang yang sudah ada? Tidak dimasukkan. Jadi kedudukan perangkat desa masih seperti biasa. Persyaratan menjadi kepala desa, wewenang perangkat desa, larangan kepala perangkat desa ada, tetap aja seperti biasa. Oke sahabatku. Itulah sedikit mengenai rancangan peraturan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, masih tetap sama seperti undang-undang yang berlaku saat ini. Oke sahabatku, terima kasih sudah mengikuti penjelasan Sarman Kitemang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.